Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Barokah rahimani wa rahimakumullah, sesarengan kawula jariaken mugi bangsa kata-kata anggenipun menjuaken tos puji dalam syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya kalebet ingkang kita waosaken dalu punika. Kula panjenengan sami dipun tempalaken Allah wonten ing Masjid Al-Barokah, sedayanipun sami gadah tujuan nindakaken dawuhipun Allah ingkang arupi salat maghrib berjamaah lan kita laksanaken kanthi pengawasan insyaallah dumugi wektalipun insyaallah kanthi dipun iringi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat longgar lan sedaya nikmat ingkang boten saged kita sebat setunggal. Mugi-mugi nikmat ingkang kita tampi sedayanipun dados sarana anggenipun kita taat dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mugi tansah katatna dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikit dereng ngaji wewetangan luar biasa. Di samping boten apa-apa. Ini berkahipun ngaji. Sing penting ampun ngantuk niki kula yakin tujuan niat panitia niki supados Bapak Ibu jamaah pengawasan boten ngantuk. Mungkin yang ngantuk gitu ngemil. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalu punika kita badhe ngajeng anggenipun maos hadis-hadis ingkang wonten kaitanipun kalian napa Bu? Akhlak 40 hadis seputar akhlak PDRI lanang. Insyaallah baru punika kita badhe rumaos wonten hadis babagan akhlak terhadap anak. Bisa dibuka. Ya. Hadis keberapa Pak? Hadis yang ke-12. Ya. Hadis yang ke-12. Ini. Hadis yang ke-12. Bapak Ibu ingin dari PDF satu tiga akhlak terhadap anak. Hadis menika babagan kewajiban tiyang sepuh dumateng putra wayahipun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali wa indahu al-Aqra ibn Habis At-Tamimi jaisan. Faqala al-Aqra inna li ashratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man la yarham la yurham. Ingkang atasipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah suatu hari mencium cucu beliau. Siapa cucu beliau? Al-Hasan. Hasan ini putranipun sinten? Ali. Ibunya bernama Fatimah. Ya. Jadi kalau Ali sama Fatimah ini statusnya sinten?
suami istri ya. Cuman kalau secara nasab statusnya sih ini. Kalau Ali dengan Rasulullah secara nasab statusnya sebagai apa Pak? Sepupu. Berarti kalau dengan Fatimah statusnya sebagai anaknya sepupunya boleh nggak? Masuk ponakan, ponakan sepupu, kalau bisa gabung ponakan sepupu. Ini menunjukkan bahwasanya sepupu itu saudara tapi tidak mahram. Saudara tapi tidak mahram. Tidak mahram berarti secara hukum nggak boleh berkhulwat, nggak boleh bersentuhan dengan sengaja, dan diperbolehkan untuk nikah. Nabi SAW mencium Al Hasan bin Ali, sedangkan di sampingnya ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra ini ketika melihat Nabi mencium cucunya mengatakan, saya punya anak 10, belum pernah saya cium seorang pun di antara mereka. Jadi gue anak 10 itu orang tahu yang sing diambung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis pun sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Kisah pun singkat, tiwusanipun Nabi singkat lan padat tapi maknanipun kathah. Terus Nabi suatu hari piyambakipun menika ngomong putu naminipun Hasan, putranipun Ali, putranipun Fatimah. Nalikanipun dipun nambung, Aqra ini mengatakan, saya punya anak 10, punya anak 10 niku ora tau enek sing tak ambungi. Nah, iki bapak-bapak enten sing kisahe kados Aqra bin Habis napa mboten? Duwe anak tapi ora tau ngambung anak. Nah, umur gede-gede tapi dhisik cilik nate nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini akan kita sampaikan tentang hak-hak yang berkaitan terhadap anak. Utamanya secara tekstual di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, insya Allah ingkang rawuh niki rata-rata tiyang sepuh, kedah nindakaken kewajiban tiyang sepuh dumateng putra wayahipun, yaitu kasih sayang. Kasih sayang diwujudkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini adalah mencium anak-anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Adapun anak perempuan boleh dicium sampai usia dewasa. Kalau sudah usianya balik, maka diperhatikan ciuman kasih sayang. Contoh ciuman kasih sayang, saged dicium bagian pipi, pundi melih, kening, pundi melih, kepala, ubun-ubun, itu ciuman kasih sayang. Adapun tempat-tempat yang jelas-jelas itu bagian dari tempat-tempat mengundang syahwat tidak diperbolehkan. Tapi kalau ciuman kasih sayang meskipun sudah dewasa boleh. Bagian pipi, bagian kening, bagian ubun-ubun, itu sebagai bentuk ciuman kasih sayang. Ini juga menandakan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, Nabi membuat sebuah kaidah yang akhirnya para ulama memunculkan kaidah al-jaza'u min jinsil amal kama tadi mutujan.
balasan itu setimpal dengan perbuatan, dengan apa yang kita perbuat. Karena tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Apabila Nabi menjawab, siapa yang tidak menyayangi nanti tidak akan disayangi. Nah, niki Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Anak kula panjenengan niku adalah buah hati. Kemutan rumiyin nalika dipun kandung ibu, mulai nunggu tenanan, gitu. Bahkan berusaha anggenipun mensuplai gizi vitamin supaya anak yang ada dalam kandungan ibu ini sehat. Kemudian ditunggu sampai lahir. Biasanya pun ketika sudah lahir, ya meskipun ini kondisi merepotkan, yang sepuh itu senang, tapi terkadang nalika putra wayah itu sudah mulai tumbuh kembang, napa meneh pun luwih saking 3 tahun. Kadang yang sepuh itu ngendika lucune wis napa? Dhisik imut-imut saiki amit-amit. Sebab baune niku lucu sakniki jengkeli ngoten. Yang sepuh kedah sabar. Tetap harus kasih sayang. Jangan sampai berubah. Karena anak ini akan belajar dari orang tuanya. Yang sepuh ingkang sayang datang putra wayahipun, seperti itu juga insya Allah. Yang sepuh itu mungkin bakal dipun paringi piwales. Nah, jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan kedah sabar anggenipun merawat didik putra wayah kita sedherek. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tentang anak, Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46, Al-malu wal banunu zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan juga anak-anak itu perhiasan dunia. Hampir semua orang senang nalikanipun dipun paringi putra wayah, duwe anak lanang, duwe anak wedok, alhamdulillah kita senang. Karena memang anak itu adalah perhiasan. Harta dan anak itu perhiasan, bahkan jadi kebanggaan. Gitu, jadi kebanggaan. Itu adalah perhiasan dunia. Maka wajib kita jaga Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ternyata Bapak Ibu sekalian, tiang muslim kedahipun menjadikan anak itu bukan hanya investasi dunia. Boleh tidak menjadikan anak investasi dunia? Boleh. Contohnya apa? Nek gede, iso bantu wong tuane. Mungkin yang sepuh pun lanjut usia sing ngerawat anaknya. Mungkin pengen nyawang anaknya sukses, boleh nggak? Boleh. Selama dalam hal yang baik, boleh Bapak Ibu sekalian. Itu bagian dari investasi dunia. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu bukan hanya di dunia. Maka jangan sampai anak itu hanya jadi kebanggaan dunia. Kebanggaan dunia berapa lama sih Pak Bu? Kalau panjenengan didik anak itu, niku dididik sebentar bareng sama kita itu benar. Paling anak kalian yang sepuh niku satu remaja sudah bareng itu paling usia SD, SMP pun mulai jarang ketemu. Napa meneh niki bapak-bapak ibu-ibu sing anake dipondoke. Pun jarang ketemu to sakniki. Wingi dirose jengkel nang sapire sakniki nembe rasake mableng wong ya Allah. Maune sok tak seneni, nggih. Maune kadang ditegur dengan suara kasar, suara keras. Sekarang baru dirasakan
paling bareng 13 tahun. Baru itu setelah itu sebagian anak-anak tetap sama kita, tapi waktu di luar lebih banyak. Sebagian pun di pondok sekolah. Maka kesempatan untuk bareng sama anak itu gunakan sebaik-baik. Jangan sampai kita kehilangan masa kecil anak-anak kita. Karena masa kecil anak-anak kita itu bukan bakal langsung mulai. Jadi kalau ada waktu luang di rumah, jangan sampai waktu luang kita itu habis untuk dunia lain juga. Contoh nih, pun sibuk kerja, tekan rumah, ketemu anak, tapi jarang interaksi kali anak. Jadi bahkan mungkin anak dipasrahkan dengan HP. Jadi anak ini bukan dididik ayah dan ibunya, tapi dididik oleh media sosial. Sing turun mesti apik, bahkan akeh elek. Waktu kita sebentar, Pak. Setelah anak itu nanti sekolah enten sing mondok, enten sing sekolah enten jowo, saniki pun full day school. Saya tambah masuk jenjang yang lebih tinggi, jarang ketemu. Setelah itu mereka mulai mandiri. Kadang mandiri urung wis enek sing lembur nek niku tiyang setri. Nggih bener. Waktu kita terbatas Bapak sekalian. Maka jangan sampai sia-siakan waktu kecil anak kita. Nah, nanti kalipun putra layar panjenengan sudah mulai dewasa, mandiri. Waktu kita bersama mereka pun itu juga sedikit. Sebab putra panjenengan saya tahu, saya tua. Enten sing saged mirsani putra layahipun niku ngasih 20 tahun enten, 30 tahun enten, tapi yang kurang dari itu banyak atau tidak? Banyak. Maka salah nek dari yang sepuh dados simbah kok ngarep-arep anake mung cukup babagan dunya. Niku salah besar, rugi. Sebab anak itu bisa menjadi investasi kita di akhirat. Di antaranya hadis yang sudah sering kita dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu nanti mati, kula panjenengan pun sedo, maka akan terputus amal solehnya kecuali 3 perkara, di antaranya waladun sholihun yad'u, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah saat ini pun jenengan dampingi nopo dereng. Waktu-waktu tesih alit, waktu-waktu tesih sareng kalian jenengan. Pernah boten jenengan niku nyuwun pirsa putra wayahipun. Nduk le wis dunake bapak ulun. Pernah boten? Nduk le dina iki mau kowe ndonake bapak ibu ben mira. Jangan hanya dipasrahkan kowe sak sekolahke wis nawon ning sekolah. Babakan ndongake wong tuwa. Kowe sak sekolahke enten TPQ, wis pokoke wis nawon karo gurumu. Jangan. Orang tua yang mendampingi dan jenengan yang butuh kula panjenengan itu yang sepuh. Pernah enggak kita dampingi seperti itu? Coba biasakan. Bahkan kalau bisa kasih contoh, kita doakan orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Mengenal lagi anggenipun kula panjenengan didik putra wayah itu dengan contoh secara langsung. Jenengan ndongake tiyang sepuh, maka anak pun akan berpikir saya juga mendoakan orang tua. Kula panjenengan pun gak ada tiyang sepuh sampun sedo ora tau ndongake. Kok berharap nanti kalau kita mati didoakan anak-anak kita? Kita aja jarang mendoakan orang tua. Nah ini butuh Bapak Ibu sekalian, kita jadikan anak ini sebagai investasi akhirat. Kita usahakan dari sekarang. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini orang tua yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil. Di antara kabar gembira dari Nabi, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi
lam yablughul hins illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu. Tidaklah seorang musyrik yang 3 anaknya meninggal dunia ketika masih kecil, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa ini? Orang tuanya. Karena rahmatnya Allah kepada anak-anak tersebut akhirnya menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini disebutkan 3 anak, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain bukan hanya 3 anak, tapi ada redaksi yang tidak harus dengan 3 anak. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan yuqalu lisabiyyi yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada anak kecil yang meninggal waktu di dunia, ya, pada hari kiamat, ya, fa yaqulu ay rabbi adkhil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fa yaqulu ay rabbi, kemudian anak ini mengatakan wahai Rabbku, hatta yadkhul abawayya, aku tidak akan masuk surga sampai kedua anakku masuk ke dalam surga juga. Fa yaqulu Allah ta'ala adkhilu abawayhil jannah bi fadli rahmati iyyahum. Kemudian ketika Allah sudah mendengar perkataan si bayi tadi, maka Allah berfirman, masukkan kedua orang tuanya untuk masuk bersama-sama ke dalam surga karena rahmatku kepada anak tersebut. Ini juga hiburan Bapak Ibu sekalian. Mbok menawi yang niku ujiane benten-benten, termasuk mbok menawi ingkang rawuh enten ingkang dipun uji pikantuk putra ananging dipun uji dengan kematian di waktu masih kecil. Mungkin sampun medal, enten ingkang mungkin masih dalam kandungan tapi sudah berumur lebih dari 4 bulan, sudah bernyawa. Insya Allah bakul niku mengke dados wasilah panjenengan dipun geret tumebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, kinten-kinten kiyat kula panjenengan supados kita menika pikantuk kesempatan memiliki anak yang menjadi investasi utaminipun di akhirat niku napa mawon. Kita akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama, singkat-singkat mawon, supados kula panjenengan pikantuk putra wayah ingkang sae, ingkang saleh lan salehah, maka siapkan pasangan atau siapkan diri kita dan pasangan kita menjadi orang yang soleh, atau kalau perempuan menjadi orang yang soleh. Kagem mas-mas mbak-mbak ingkang dereng nikah, dipun dawuhi supados memilih pasangan yang soleh atau soleh, sebab niki mengke pengaruh terhadap anak-anaknya. Bahkan Nabi sampaikan turhabul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 perkara: lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzati din taribat yada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang niku milih pasangan termasuk milih yang setri, kosok wangsulipun milih yang kakung karena 4 perkara. 1, bisa jadi kula panjenengan milih pasangan itu karena sugih, mungkin juga karena keturunannya, bisa juga karena tampan dan cantiknya, bisa juga karena baik agamanya, solehnya, solehahnya. Nabi berpesan, pilihlah yang baik agamanya, pilihlah yang soleh atau yang solehah. Fatfar bidzati din, kamu pasti akan beruntung.
Nah terus pripun nek pun terlanjur golek melih apa pripun? Ampun. Saya enggak menganjurkan, Pak. Ya. Tetapi nek sampun nikah ya, kita mulai membentuk keluarga kita dimulai dari seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga, geret ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga untuk menjadi ayah dan ibu yang baik. Lah kula panjenengan berharap pengen dua anak soleh dan solehah, tapi tiang semue tidak berusaha ikhtiar untuk menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Niku berarti maksa anaknya, Pak. Anaknya payah pikiran adalah barang cari adan. Ini sadar kan sholat, nek ora sholat dididik, padahal bapaknya ora sholat. Maka sulit si anak ini mungkin sakit sholat mergo dididik, tapi mungkin nalikanipun wonten jari di luar, dan sama orang tuanya kurun dan tiang baik pipitan, sholat maupun tetap pipitan, tetap pipitan. Betul nek tiang sepuh niku sistem pendidikannya mengajak, ayo sholat digandeng, ibunya gimana ngajak putri-putrinya di rumah untuk sholat, bukan perintah saja, tapi diajak untuk sholat. Maka kebiasaan tersebut, kebiasaan yang baik dari orang tua, itu insya Allah bakal berpengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, terus kalau kita ingin punya anak yang baik, yang soleh dan solehah, dipun dididik saking tiyang sepuh. Meskipun setiap kita pasti punya banyak kekurangan, itu sing rajin tapi kadang menghentikannya sok boten baik dan seterusnya. Oke, terus jadi kunci pertama Bapak Ibu supados kita pikantuk anak ingkang soleh dan solehah pilih tiyang sepuh itu. Ingkang kalih Bapak Ibu, kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita berupa anak niku rizki dari Allah, bukan beban. Wajib niku. Karena sebagian orang ya, tidak bersyukur. Harusnya nek diparingi putra wayah bersyukur. Syukuri nikmat tersebut. Enten tiyang niku nalikanipun pikantuk anak pertama nggih senenge rawuh. Giliran delalah entuk anak nomor 3. Apa meneh nomor 6. Waduh. Jare ini kebobolan niki berkurang kok jare ini pun boten pengin duwe anak. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu sekalian. Bahkan meskipun ibu-ibu nyuwun rawuh dan bahasa ini pun apa nggih? Kesumbul. Sumbulan. Ampun bersyukur niku rezeki dari Allah. Disyukuri. Ampun malah jadi beban. Pengen duwe anak soleh-soleh. Iku piye to? Pakmu. Nyalahke bapake malah. Ampun khawatir itu rezeki dari Allah. Meskipun mungkin jenengan belum berharap dalam 2 tahun kok duwe anak loro mbak ini pun ya. Bahkan dalam 1,5 tahun kok sudah punya anak 2, tetap syukuri. Berarti itu rezeki dari Allah. Dan Allah melarang membunuh anak-anak yang sudah Allah ciptakan, baik yang lahir ataupun yang belum, termasuk aborsi tidak diperbolehkan. Baik aborsi dengan cara yang brutal ataupun dengan cara yang bahasanya halus. Aduh, sulit terus akhirnya mungkin makan minum yang bisa menggugurkan bayi. Ampun, itu rezeki dari Allah. Nanti gimana rezekinya dikai tangan apa? Ya bapaknya tangan apa, mamanya tangan apa, ya dikai tangan.
pinter. Saya sering sebutkan, tidak usah khawatir yang punya anak sembulan, yang penting disyukuri, dirawat, dididik. Nabi Harun dan Nabi Musa itu selisihnya hanya 1 tahun kalau menurut sejarah Israiliyat, tapi dari Nabi. Padahal Nabi Musa dan Harun selisihnya hanya 1 tahun. Mereka orang-orang Israel mengambil dari mana? Karena 1 tahun ya bayi-bayi dari orang-orang Bani Israel dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup. Waktu lahir Nabi Harun dibiarkan hidup, giliran 1 tahun berikutnya lahir Nabi Musa. Waktunya dibunuh. Nyatane kabeh dadi nabi. Kok menawi ingkang rawuh ten mriki riyen disundulen kalih kakane dadi pegawai. Disyukuri Bapak Ibu sekalian ya. Jangan malah Rasulullah ini kepiye dan tidak kita syukuri. Dan tidak boleh dibunuh. Boleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau janin sudah usia 4 bulan, ya. Niku ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sunnayul salu ilaihil malak." Allah perintahkan malaikat untuk datang kepada si janin tersebut. Bayan fuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Wa yuqalu biha kalimat, kemudian dituliskan 4 takdirnya. Jadi kalau usia janin sudah berumur 4 bulan, ngendikanipun Nabi sudah mulai ditiupkan boleh dosa besar seperti membunuh bayi. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, dosa besar. Ingkang salah singipun Bapak sekalian di antara ikhtiar supados kula panjenengan pikantuk anak-anak yang soleh dan juga solehah baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika anak ini lahir, kullu ghulamin murtahinun bi haqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya. Maka ketika anak ini sudah lahir, di hari ke-7-nya disunahkan untuk disembelihkan kambing. Istilahnya apa? Apa Pak Bu? Akikah. Turbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku, dikerok rambutnya, wa yusamma, diberikan nama. Jadi di antara ikhtiar dari sejak lahir, bahkan kata sebagian para ulama ini namanya imunisasi syariat. Jadi caranya meruat menurut syariat Islam jogo si anak itu dengan cara ini tadi. Nek lahir menurut syariat Islam di hari ke-7-nya diakikoi. Kalau anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, kalau anak perempuan disunahkan 1 ekor kambing. Itu sunnah. Umpami pun boten mampu semampu panjenengan, anak laki-laki mau disembelihkan 1 boleh. Ya, sembelihkan. Terus dikerok rambutnya. Rambutnya mungkin ditimbang. Nalikane pun dipun timbang niki kondisi kering. Terus nanti berapa gram dikeluarkan sedekah senilai berat rambut tersebut dinilaikan dengan apa? Perak. Nek emas kakean. Umpama 7 gram berarti sakniki sak grame pinten, Bu? Pinten, Mbak? Simpan iki bar mukaske kabeh. Umpamine pun regine 1,5, berarti nek umpama 7 gram ya berarti 7 juta. 3 gram 3 juta. Ora situ akeh kok. Tapi karena syariat Islam memudahkan, ini nanti setelah ditimbang kondisi ini kering nih, biasanya ini kan
pas dikerok, ditelesi kan ya. Kajengnya gampang. Tapi sebenarnya nimbangnya bukan dalam kondisi basah. Mungkin ekor sering. Jangan timbang ada berapa gram. Setelah ditimbang, saat ini harga perak berapa 1 gramnya. Anggap harganya 20.000 dikalikan berat rambutnya. Sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus dipun paringi asma ingkang sae. Nggih. Anjurannya nama itu adalah mengandung doa dan harapan. Asma binaryo Joko. Pun terserah monggo. Kalau lebih baik ditanya yang baik yang mengandung unsur penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul yang setelahnya nanti bisa ditambahkan Asmaul Husna. Nah, kula niku jenenge mboten ngagem Asmaul Husna, Abdul tambah Asmaul Husna pikantuk napa kudu diganti mboten sak diganti mboten napa-napa. Sing penting mboten enten unsur keburukan atau doa yang jelek. Nah, enten unsur doa yang tidak baik lebih baik diganti sebagaimana dulu ada sahabat Nabi dipun suni pirsa jenengmu sapa sahab wangel. Akhirnya dipun ganti asmanipun dari Nabi dengan sahel gampang. Wong kok angel kok urusane angel terus. Jenengmu sapa ribut ya diganti mawon mosok jenenge ribut. Kalau enek wong iki. Susah diganti. Betul ya? Baik, ini sekilas mawon. Sangat simpel Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah dianjurkan orang tua ibu itu menyusui anaknya genap 2 tahun. Kados ingkang kasebat wonten ing surah Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ngendikanipun Nabi sallallahu ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, ibu ya yang melahirkan ini hendaknya ya para ibu ini menyusui anaknya 2 tahun penuh. Ini bagi yang ingin penyusuannya penuh. Tapi kalau seandainya kurang dari 2 tahun juga boleh. Dan ini diantara hikmahnya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah para ahli medis lebih tahu. Nek tiang putri setelah melahirkan itu lebih sehat dengan menyusui daripada anak ini diganti susu formula. Lebih sehat kagem bayine, luwih sehat kagem ibuke. Niki kula mboten saged jelentrehke sing ngerti dunia medis, tapi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kasih sayang anak, kasih sayang orang tua terhadap anak lebih terasa. Ikatan batinnya luwih krasa daripada anak ingkang dipun paringi susu formula dari sejak kecil. Jadi terus ibu-ibu, anak itu lebih mahal dibandingkan gaji yang diterima ya, di setiap bulannya jenengan itu bekerja. Maka jangan sampai anak ini kalah dengan karir dan juga pekerjaan. Susui anaknya meskipun tidak penuh selama 2 tahun. Sebab anak panjenengan itu lebih berharga daripada karir, jabatan dan seterusnya. Ini diantara hak anak yang ditunaikan orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tanamkan kepada anak pendidikan agama khususnya tauhid sejak kecil.
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman paling besar. Panjenengan boten kedah oleh didik itu maca ayat ini, tapi secara praktek sesuai dengan umur anaknya, Pak. Dan anak itu, masya Allah, di antara keberhasilan panjenengan ketika anak itu sudah mulai tertanam, Pak. Jenengan tanamkan sama anak-anak. Contoh aktivitas sehari-hari, mau pergi, ayo tadi sudah doa belum? Kemudian diajari mau pergi, doanya apa? Meskipun belum hafal, dituntun Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tanamkan kalau kita mau kemana, arep lunga, atau mungkin bahasanya kepada anak yang masih kecil, usianya balita pun ditanamkan, niku anak akan terbiasa, Pak. Ikatanipun napa nek ajeng tindake napa kemawon selalu butuh bantuan kepada Allah. Maka nanti akan ada di suatu titik ketika anak ini sudah terbiasa, ya, anak ini akan nyeletuk dengan polosnya. Contoh, jenengan ngejak anak itu dalam bocor yang dalam, si anak bisa saja nyeletuk dengan polosnya. Lalu bocor yang dalam, mungkin anak akan bilang, oh, anu Pak, tadi doanya kurang banyak. Itu sudah bagian dari pelajaran luar biasa, Pak. Kedaipun yang sekolah itu beres. Berarti apa yang saya tanamkan itu diserap oleh anak. Dia ada rasa ketergantungan kepada Allah. Atau mungkin jenengan membedakan, doa dulu. Nah, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Anak berbicara dengan polosnya, Pak, tetapi dia sudah mulai tertanam tauhid dari sejak kecil. Jadi menanamkan tauhid sejak kecil itu bukan berarti kudu bahas kitab tertentu yang mengarahnya naik, tapi secara praktek selalu kaitkan aktivitas si anak ini bahwa dia butuh Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nanti anak niki akan terbawa dalam suasana apapun, Pak. Bahkan nalikane jenengan niku maringi amanah kalih putra wayahipun. Dik, ya, Ibu titip ya, ini jangan diambil, ya. Ibu titip jangan dimakan dulu. Allah Maha tahu. Anak yang sudah dibiasakan seperti ini, Pak, dengan polosnya fitrah, anak ini akan ikuti. Sinaosa ibu ayah ini mboten wonten ngajenge, tapi dia sudah mulai tertanam. Oh, ada Allah yang melihat. Niki nek dibiasake wiwit alit, insyaallah luwih gampang nalikane mengke pun gedhe oleh ngarahke lan didik sak lanjute. Jadi tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu sekalian. Tanamkan kepada anak-anak kita, apalagi yang sudah mulai besar, tentang tauhid. Nah, tauhid ini paling penting. Nanti akan berimbas merasa selalu diawasi oleh Allah. Bapak Ibu orang ngawasi, tapi selalu diawasi oleh Allah. Tanamkan sama anak seperti ini, akhirnya dimanapun dia merasa butuh kepada Allah. Dan bahkan Pak Nyumbang, meskipun panjenengan sekarang susah dan susah ngandani anaknya, jangan pernah bosan. Saya berkali-kali ketemu, Pak, dengan beberapa orang-orang yang mungkin seumuran saya. Piyambakipun dhisik wong tuane niku ngeluh jan ngeluh, anakku susah dikandani, diajak sholat ora gelem, diajak ngaji ora gelem, bahkan mungkin konotasinya ngengkel. Tapi ketika orang tua ini sudah sebagiannya nggak ada, si anak ini mulai dapat hidayah.
Entah dengan cara sesuatu apapun, anak ini akhirnya tertekuk dan mulai mengulang memori tiang sepuhipun. Bisa berapa pernah pesan ini, bahkan banyak sekali yang cerita ke saya, tiang ini cerita bisa bapakku pas sugeng sehat pernah pesan seperti ini. Allah, saya kok rasanya nyesel banget, saya berubah ketika bapak ibu sudah tidak ada. Pelajaran itu apa Pak Bu? Jangan pernah bosan untuk nasihati anaknya, didik anaknya agama, sinaoso panjenengan ngandani tidak langsung berubah. Kita berharap nanti suatu saat anak ini dapat hidayah. Dan insya Allah nasihat itu terkadang tidak langsung diterima dan berubah di waktu dia berbicara. Ada kalanya diiring-iring di suatu saat yang akan datang. Terus boten enten istilahnya sia-sia yang sepuh ngandani sinaoso pun gede. Kadang-kadang anak usia 25 tahun, 30 tahun dikandani buku-buku, tapi ternyata dia nanti dapat hidayah usia 50 tahun. Kelingan nopo ingkang dados dawuh tiyang sepuh. Nggih, terus tiyang sepuh boten pikantuk bosen ngandani anake. Sakajengipun iki sing terakhir mawon. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diperintahkan mendoakan sesama kaum muslimin, maka doakanlah anak-anak kita. Nek kula panjenengan pikantuk dawuh ndongake kancane, ndongake tanggane, ndongake sedulure, apalagi anak kita, Pak Bu. Nabi berpesan salah sudah awal dan mustajabah, ada 3 doa yang selalu Allah kabulkan. Di antaranya siapa? Dakwatul walid li waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tasih gadah putra wayah, putra alit-alit, doakan setiap hari dari sekarang. Doakan di waktu-waktu mustajab supaya anak ini selalu dijaga sama Allah, selalu dibimbing sama Allah. Jangan hanya doa tentang dunianya, doakan untuk masalah akhiratnya. Makanya kalau kita lihat Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, Nabi Zakaria mendoakan anaknya, Luqman mendoakan anaknya, dan banyak para nabi dan rasul disebutkan dalam Al-Quran doa tentang anak dari mereka. Urusan apa? Urusan akhiratnya. Mumpun mau dereng. Doakan anak-anak kita. Ingkang sampun putra wayahipun sampun ageng, tetap juga doakan di waktu-waktu mustajab. Bahkan nalikanipun panjenengan sampun gadah putra-putra wis duwe anak, jenengan pun dados simbah, jenengan pun dados buyut, tetap doakan anaknya. Karena doa ini mustajab. Ini senjatanya tiang sepuh. Seringkali orang tua mengeluh anakku susah dikandani, tapi jarang tidur. Banyak kisah seperti ini, saya yakin panjenengan sudah sering dengar kisahnya. Saya sudah kisahnya. Kita praktekin bahwa doanya orang tua itu benar-benar mandi kepati mati. Dan jangan berdoa yang jelek, Pak. Meskipun panjenengan nembe jengkel. Ibu-ibu nggih ngoten. Biasanya sih sering nyeneni anak ini bapak atau ibu tuh. Ibu ngendikane bapak, bapak ngendikane ibu, sing bener sing ndi? Oh kabeh. Sejengkel-jengkelnya kita jangan berdoa yang jelek, Pak Bu. Doakan yang baik. Lho angel tuh napa Mas tenan? Arep sing apik kondisi jengkel niku angel. Nek jenengan angel meneng. Diam dulu, jangan berbicara. Karena memang dalam kondisi emosi terus kita bicaranya lebih sulit dikontrol. Nah terus pripun sampeyan donane? Mungkin nek pun abrek kontrol doa
menawi jenengan donga pun donga sing apik-apik kanggo anak putune. Apun pas kondisi jengkel ora iso ngontrol, akhire dongane sing elek. Nggih, mbok bilih mekaten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Kadosan yen tanya jawab wektune mboten nyandak, nggih. Sekali semanten subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.